Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta kita yang memberikan kita rezeki dengan kasih sayangnya Ar-Rahman Ar-Rahim, masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan, masih memberikan kita nikmat harta, nikmat keluarga. Walaupun sampai dengan detik ini kita masih sering melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih meremehkan salat kita. Sampai detik ini kita belum menjalankan perintah-perintahnya. Maka mari kita gunakan nikmat ini, nikmat kesempatan, nikmat kehidupan ini dalam rangka terus membekali diri kita dengan takwa. Karena bekal yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah, tapi ingat bahwasanya sebaik-baik bekal hanyalah takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah salat Jumat kita pada siang hari ini sebagai bentuk ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita pelajari sejarahnya, Nabi yang kita jadikan panutan, uswatul hasanah dalam kehidupan kita. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul hisab. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Masih dalam rangkaian dan juga mengenang dan kembali mengingatkan kepada kaum muslimin wal muslimat, kepada generasi-generasi kita, kepada anak-anak kita tentang sosok yang luar biasa, tentang tokoh yang sangat berpengaruh, yang merupakan nikmat terbesar di hajat muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal banyak sekali lembaga-lembaga, mushola-mushola, masjid, sekolah mengadakan acara peringatan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalam bentuk bagaimana umat muslim di seluruh dunia, baik seluruh lapisan masyarakat, baik yang miskin, yang kaya, yang bodoh, anak-anak, remaja, dewasa, kembali mengenal dan mengenang bagaimana sosok yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini kita jika melihat pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita kehilangan arah. Mereka salah menjadikan contoh. Mereka meniru orang yang salah. Mereka meniru tokoh yang salah.
Maka dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, anak-anak kita kembali sadar bahwasanya kita punya sosok yang patut dicontoh. Kita punya sosok yang sempurna dalam segala aspeknya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah SAW, pada kehidupannya, rumah tangganya, politiknya, ekonominya, belajarnya, ilmunya, uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik bagi kita, menjadi panutan yang harus kita contoh. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini mari sama-sama terus kita perjuangkan, mari sama-sama terus kita syiarkan kepada anak-anak kita bahwasanya kita punya nabi yang agung, kita punya sosok yang perlu kita contoh. Bagaimana masa muda Nabi Muhammad SAW, bagaimana masa kecil beliau, kesungguhan beliau, jeripayah beliau, akhlak beliau yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengenai akhlak Nabi Muhammad SAW, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau wahai Muhammad telah berada pada akhlak yang sangat agung. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang akhlak manusia biasa, maka yang akan dicapainya adalah akhlakul karimah, hanya pada level karim. Tapi ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan dengan kata karim, tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kata azim. Ini sangat jauh bedanya. Dan begitulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi bukan sekedar mulia, tapi akhlak Nabi sangat-sangat agung. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diketahui bahwasanya akhlak Nabi, kehidupan Nabi bukan hanya mulia ketika setelah menjadi nabi. Bahkan mulai dari lahirnya, masa kecilnya, masa remajanya, Nabi Muhammad SAW Allah lindungi, Allah jaga dari akhlak-akhlak yang tercela. Maka itu kita bisa saksikan dan bisa buktikan daripada persaksian keluarganya, bahkan musuh-musuhnya. Ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu, maka Nabi Muhammad SAW ketakutan, gemetaran, dan khawatir bahwasanya Allah marah kepadanya. Maka beliau katakan, "Laqad kuntu khasyitu ala nafsi." Wahai Khadijah, aku sangat khawatir atas kehadiran diriku ini. Aku sangat khawatir atas keselamatan diriku ini. Maka kata Khadijah, "Kalla, tidak mungkin. Ma yuhzikallahu abada." Tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakan wahai Muhammad. Tidak akan mungkin Allah akan menghancurkan wahai Muhammad. Innaka latasilur rahim wa taqrib dhaif wa taqsibul ma'dum wa tu'idu ala nawaibil haq. Karena dulu engkau wahai Muhammad, engkau biasa menyambung tali silaturahim, engkau biasa memuliakan tamumu, engkau biasa membantu orang yang susah, bahkan engkau membela kebenaran-kebenaran. Begitulah persaksian daripada istri tercinta beliau yaitu Khadijah, bahwasanya sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, beliau sudah mulia akhlaknya. Beliau biasa membangun silaturahim, memuliakan para tamunya, biasa membantu orang-orang susah, dan terus beliau memperjuangkan kebenaran. Kemudian persaksian daripada salah satu sahabat yang pernah mengabdikan dirinya, yang pernah masuk ke rumah beliau, yang pernah khidmat kepada beliau, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, "Khadamtu Rasulullah SAW asra sinin, ma qala li qattu wala li syai'in fa'altu lima fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza." Kata Anas bin Malik,
Aku pernah berkhidmat membantu Rasulullah SAW di rumahnya, maka tidak pernah aku dengar beliau mengatakan, kenapa engkau lakukan begini dan kenapa engkau tidak lakukan begini. Begitulah akhlak Nabi Muhammad SAW kepada pembantunya, kepada pelayannya. Beliau tidak pernah marah, tidak pernah mengatakan begini, tidak mengatakan harus begitu. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwasanya beliau ma daraba Rasulullah SAW yada rajulin aw imra'atin qattun illa ayyujahida fi sabilillah. Bahwasanya tangan Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul pembantunya ataupun perempuan kecuali beliau sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala memang pantas Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad telah berada pada akhlak yang sangat agung. Kemudian bagaimana persaksian daripada musuh-musuh beliau? Kalau mungkin dari orang terdekat itu hal yang biasa, tapi Nabi Muhammad SAW bukan hanya dipuji oleh teman-temannya, oleh keluarganya, bahkan musuh-musuhnya memuji bagaimana mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Abu Jahal. Kata Abu Jahal, fa inna la nukadzibunaka. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak pernah mengatakan engkau berbohong. Walakin nukadzibu bima ji'ta bihi. Tapi kami tidak percaya dan tidak mau percaya kepada apa yang engkau bawa. Artinya Nabi Muhammad SAW dahulu sebelum menjadi Nabi, beliau disebutkan mendapatkan laqab, mendapatkan gelar As-Shadiqul Amin, adalah orang yang sangat dipercaya, adalah orang yang sangat amanah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian lagi adalah persaksian daripada Abu Sufyan ketika beliau ditanyakan oleh Raja Heraklius, apakah ada orang yang mengaku nabi di antara kalian? Maka kata Abu Sufyan, ya. Apakah dia memiliki nasab? Ya. Apakah beliau di antara bapak-bapaknya ada yang pernah menjadi raja? Tidak. Apakah dia pernah mengatakan, yang mana perkataan itu belum disebutkan sebelumnya? Ya. Apakah yang beliau suruh? Apakah yang ia perintahkan? Maka kata Abu Sufyan, ia menyuruh kami kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Dan dia menyuruh kami kepada salat, kepada sedekah, menjaga diri. Maka Raja Heraklius mengatakan bahwasanya itu adalah tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup daripada khutbah yang singkat ini, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, "Kaifa kana khuluqun Nabi?" Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW? Maka kata beliau, "Kana khuluqul Quran." Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala, begitulah mulianya akhlak daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik ketika masa kecilnya, masa mudanya, masa remajanya, dan sampai akhir hayat beliau tetaplah Nabi yang mulia dengan akhlaknya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya dan telah menjaganya dari segala akhlak yang buruk. Semoga kita yang mampu sebagai umatnya bisa mencontoh bagaimana akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.